Shalom semuanya. Tiba-tiba di malam-malam ini saya dapat inspirasi dan saya terdorong untuk membuat video ini. Di video ini saya mau membahas tentang uh, bagaimana orang-orang di perjanjian lama, di zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang dapat diselamatkan. Nah, bagaimana orang-orang di perjanjian lama ini dapat diselamatkan? Pertama kita harus pahami konsep keselamatan menurut Alkitab. Menurut Alkitab, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya ulangi ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan menurut iman Kristen adalah kasih karunia. Karena kasih karunia Allah, penebusan darah Yesus, jadi ada jalan keselamatan. Jadi bukan karena usaha kita, tapi karena Yesuslah sudah menebus dosa kita atas kasih karunia penebusan darah Yesus. Tapi tentu saja harus dengan iman. Jika kita tidak mau beriman kepada Tuhan, kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Jadi, keselamatan dalam Kristen, kasih karunia, dan juga oleh iman. Dan keselamatan yang disediakan oleh Yesus ini kekal. Sebab Yesus adalah kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah firman. Sejak dahulu kala, sampai masa Yesus, sampai masa sekarang, sampai masa dia akan datang, keselamatan oleh darah Yesus masih berlaku. Jadi keselamatan Yesus itu kekal kepada semua orang. Jadi kita udah bahas ya, kasih karunia dan juga oleh iman. Nah, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, namun bukan berarti setelah kita menerima keselamatan itu bukan berarti kita bebas berbuat jahat, tidak. Karena ada dikatakan di Yakobus 2, iman yang disertai oleh perbuatan. Iman yang sejati harus disertai oleh perbuatan. Nah, di lain kesempatan saya akan bahas, tapi tidak kali ini, tentang iman yang disertai perbuatan. Nah, sekarang kita lanjut tentang definisi iman. Kita buka ke Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, karena kita tidak bisa melihat sorga, tapi kita percaya ada sorga, itu adalah iman. Seperti kita tidak bisa melihat proses penciptaan, tapi kita percaya Tuhan telah menjadikan alam semesta ini, itu adalah iman. Nah, tentu saja iman ini ada ukurannya. Tidak segala sesuatu dikatakan beriman. Contoh, jika ada orang percaya reinkarnasi, apakah jika seseorang percaya reinkarnasi itu dikatakan iman? Tentu saja tidak, menurut sudut pandang Kristen. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen tidak menjelaskan tentang reinkarnasi. Nah, kalau gitu apa ukuran iman? Ukuran iman adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi ukuran iman. Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang dijelaskan di dalam Ibrani 11, yaitu tokoh-tokoh manusia perjanjian lama. Ukuran imannya apa? Firman Tuhan. Seperti kita melihat ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pustakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Abraham ketika dipanggil Tuhan untuk pergi, Abraham belum melihat negeri seperti apa yang akan didatanginya. Tapi Abraham percaya dan Abraham taat akan firman itu. Maka dikatakan karena Abraham taat akan firman itu dan dia rela pergi, disitulah dikatakan Abraham beriman. Jadi Abraham termasuk orang yang beriman. Abraham termasuk orang yang juga diselamatkan. Diselamatkan oleh darah Yesus, kan darah Yesus itu kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Abraham termasuk orang yang beriman. Ya. Lalu kalau kita baca lagi ke bawah, kita masih konteksnya Abraham. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham
tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sebelumnya Abraham sudah dikatakan orang beriman karena dia percaya akan janji itu dan dia meninggalkan negerinya, pergi mengikuti firman Tuhan. Tapi saat ini Abraham dicobai kembali. Namun Abraham tetap taat. Abraham kembali lagi taat akan firman itu, dan karena ketaatannya itu, maka Abraham tetap dikatakan beriman. Meskipun dia sudah diberikan janji tersebut. Nah, maksudnya apa? Kita bisa melihat, ternyata di Ibrani 11 kita baca kisahnya, saya tidak berani keluar konteks ya. Di Ibrani 11 ada tokoh-tokoh perjanjian lama. Sebelum Yesus datang, saudara tokoh-tokoh orang-orang perjanjian lama. Dan orang-orang tokoh-tokoh perjanjian lama ini dikatakan mereka memiliki iman. Jadi baik tokoh orang zaman perjanjian lama, orang perjanjian baru, ya kita sekarang ini, ukuran kita adalah sama. Iman. Iman terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Iman terhadap firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kalau kita buka ke Yohanes 12 ayat 48. Ya. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, ini perkataan Yesus, dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hakimnya akan adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, seperti tadi kisah Abraham ya. Abraham ketika dia meninggalkan negerinya, dia sudah dikatakan orang beriman. Tapi jika Abraham, ketika seumpama Abraham diberikan perintah untuk mengorbankan Ishak, dan Abraham seumpama ya, Abraham tidak mau, dan dia tidak rela mempersembahkan Ishak, maka mungkin sekarang kita tidak mengatakan Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman. Karena dia gagal dalam rela mempersembahkan anaknya. Seumpama jika Abraham tidak rela mempersembahkan Ishak. Tapi nyatanya Abraham berhasil. Dan dia mempersembahkan Ishak, itulah wujud dari perbuatan iman Bapak Abraham. Dinyatakan imannya dengan perbuatan nyata. Nah, bagaimana dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat zaman Yesus, yang mereka menolak Yesus? Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka satu sisi mereka orang yang beriman. Mereka percaya kepada Tuhan Allah Israel. Mereka orang yang beriman kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi ketika sang firman itu datang, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang datang ke tengah-tengah umat manusia. Dan memberitakan tentang kerajaan sorga. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu sebagian menolak Yesus. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat yang menolak Yesus, dia sedang menolak sang firman. Maka karena penolakan itu, maka dia tidak menjadi orang yang beriman. Meskipun sebelumnya dia sudah mengimani Tuhan Allah Israel, tapi ketika Yesus datang, sang firman itu datang, dan dia tidak bisa menerima Yesus, dia sedang menolak firman itu. Nah, semoga video singkat ini bisa memberikan pengertian kita yang mendalam. Karena sebenarnya Alkitab itu jelas, asalkan kita memaparkannya sesuai dengan konteks Alkitab. Alkitab sudah katakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dan juga oleh iman. Baik orang zaman dahulu kalah, zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, dan orang yang kemudian tetap ukurannya sama. Ukurannya adalah iman. Dan baiklah kita menerima anugerah keselamatan yang sudah Yesus berikan. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Dan iman memiliki ukuran. Ukuran iman adalah firman Tuhan.
Dan hari ini kita sudah diberitakan tentang firman Tuhan. Baiklah kita jangan menolak. Janganlah kita menolak firman Tuhan. Janganlah kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Apabila video ini bisa memberkati saudara, silakan share dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.